Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Susah sinyal ya di rumah ya? Iya, Bu. Berarti besok video saja kali ya? Ada yang tidak ikut soalnya kalau Zoom seperti ini. Oke, bisa sambil dibuka untuk modulnya. Gimana pretestnya? Gampang ya? Gampang, bisa lihat sih.
Coba kalau ketemu langsung ya, harus hafalan. Oke, kita bahas untuk anatomi fisiologi. Tadi ada 9 sistem, mulai dari sistem pencernaan sampai dengan sistem integumen. Kita mulai dulu dari sistem pencernaan atau biasa disebut sistem gastrointestinal. Ketika kita makan, kemudian makanan tersebut terserap menjadi sari-sari makanan sampai dikeluarkan menjadi feses, itu ada proses di sistem pencernaan. Apa saja sistem pencernaan? Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Kemudian di mulut ini ada gigi, kemudian lidah. Fungsinya untuk apa ini di mulut ini? Makanan ini fungsinya untuk apa dia masuk ke mulut ini? Gigi fungsinya untuk Mengunyah makanan. mengunyah makanan, dibantu dengan enzim. Enzimnya apa di mulut ini? Ini ada saliva ya, jadi ada enzim di saliva atau di ludah itu ada enzim untuk membantu pembusukan atau penghancuran makanan. Enzim apa saja yang di sini? Anda pernah ke kampus nggak? Bisa pinjam buku di kampus ya. Kalau di kampus pinjam buku tentang anatomi fisiologi yang gambarnya bagus itu ya, yang berwarna sehingga nanti bisa lebih paham tentang anatomi fisiologi. Kalau hanya seperti ini biasanya akan sempat lupa karena ini juga gambarnya mungkin kurang jelas. Kalau di buku yang buku Glenn itu dia gambarnya jelas sekali dan bagus gitu ya. Jadi bisa untuk belajar mandiri. Di sini ada enzim petealin yang berfungsi untuk menghancurkan dan melumat makanan. Kemudian lidah fungsinya untuk membolak-balik makanan. Di sini ada kelenjar parotid, kemudian ada submandibula dan sublingual. Kemudian setelah dikunyah makanan halus, itu nanti akan masuk ke faring. Kemudian makanan yang sudah lumat tadi akan dihantarkan oleh gerakan ya seperti gerakan peristaltik di usus ya, tapi ini untuk gerakan mendorong makanan ini dilakukan oleh esofagus. Esofagus dihantarkan masuk ke mana? Lambung. Ke lambung. Ke lambung di sini ada asam lambung ya. Kemudian di lambung juga nanti akan diproses lagi sehingga akan menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari apa saja? Ada jejunum, kemudian ileum. Jelas nggak gambarnya di sini? Nah, jadi Anda harus ingat-ingat di sini usus halus itu ada disebut jejunum dan ileum, ada duodenum ya, ada tiga jenis usus halus. Kalau duodenum nih letaknya di sini dekat dengan lambung. Kemudian di bawah lambung ini ada pankreas. Ini nanti
akan masuk ke usus halus, duodenum, kemudian jejunum dan ileum. Masuk di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan dan sampah yang akan masuk ke usus besar. Usus besar sendiri terdiri dari apa saja? Tahu ascending? Ascending tahu? Halo? Ascending colon tahu? Ascending berarti yang usus besar yang arahnya ke menanjak atau ke atas. Kemudian transverse berarti ke samping dan akan disambung dengan descending. Nah, makanya kalau ada pijat di perut untuk memudahkan BAB itu mijatnya arahnya seperti ini, ke atas, kemudian ke samping dan ke bawah karena ini sesuai dengan letak anatomi usus besarnya dari ascending, transverse, kemudian descending. Kemudian nanti sampai ke sigmoid. Nah, di sini nanti ada otot-otot sphincter untuk mengeluarkan hasil sampah. Anda tahu jika terjadi masalah di sini, jika tidak ada saraf-saraf atau otot di sini, tahu penyakit apa itu? Megakolon ya. Jadi di sini tidak ada saraf-saraf untuk gerakan peristaltik atau gerakan membawa sampah ke rektum sehingga dia mengumpul di sini, tidak bisa sampai ke rektum, akhirnya kolonnya membesar. Kartunya mana, Bu? Kartu-kartuku di mana? Ditanyain, Budi itu apa tuh? Dijawab. Nah, kemudian sampai rektum nanti akan dikeluarkan melalui anus. Di sini ada apendik atau usus buntu ya, usus buntu di bagian ascending kolon tadi. Nah, ini untuk bagian-bagian usus halus yang lebih rinci ya. Ini kolon dan ini anus. Itu untuk pencernaan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Ada yang tahu sistem endokrin? Sistem endokrin itu apa saja sih yang terlibat? Siapa yang mengendalikan? Bukan hanya sistem endokrin, tapi semua sistem di dalam tubuh. Bukan dalam tubuh. Itu dikendalikan oleh hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itu kecil, tapi dia mengendalikan banyak saraf-saraf ya. Banyak saraf-saraf. Kemudian di sini ada kelenjar pineal dan kelenjar pituitari ya, sebiji kacang polong ya di sini. Mana sebiji kacang polong lagi? Kemudian di bagian tenggorokan atau di trachea ya ada kelenjar tiroid. Nah, ini pas di atas trachea. Sudah belajar sistem endokrin belum? Belum?
Yang dipelajari sistem apa yang sudah dipelajari? Sistem endokrin nanti hubungannya sama hormon-hormon. Sudah belajar belum? Sistem endokrin belum belajar? Belum. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti sistem apa yang sudah dipelajari, Mbak? Sistem apa? Kardio sudah? Oke, kalau belum dipelajari, saya ingin tanya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon apa? Endokrin. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon apa? Growth hormon, hormon pertumbuhan itu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan manusia ya. Kemudian di sini ada kelenjar timus. Ada jantung, kemudian lambung, di sini ada ginjal. Nah, di sini di atas ginjal ini ada yang namanya kelenjar adrenal. Semua ini nanti akan menghasilkan hormon, makanya harus dipelajari dulu tentang sistem endokrin. Untuk kelenjar adrenal itu nanti hubungannya dengan hormon ADH. Kemudian untuk pankreas, biasanya apa yang paling terkenal yang Anda tahu kalau kelenjar pankreas menghasilkan hormon apa? Ini terkenal ini, harusnya tahu ya. Halo? Kelenjar pankreas menghasilkan hormon apa? Insulin. Insulin, ya terkenal sekali ya. Kalau hormon insulin yang bermasalah, maka nanti akan mengalami sakit. Penyakit apa? Diabetes mellitus ya. Kemudian di sini ada nih reproduksi ya. Di sini ada hormon kewanitaan apa saja. Ini sudah dipelajari juga di SMK Kesehatan sama di SMA harusnya di biologi. Untuk wanita, hormon apa saja yang dihasilkan? Setiap bulannya, kemudian kalau hamil, hormon-hormon apa saja yang berpengaruh di sini? Hormon progesteron. Terus hormon apa lagi? Estrogen. Kalau pada laki-laki hormon testosteron. Sudah belajar belum? Nah, itu untuk sistem endokrin ya. Ini makanya saya sampaikan belajar sendiri yang lebih rinci karena satu pertemuan kita bahas semua ini tidak selesai gitu ya dalam waktu yang hanya berapa jam ya waktunya itu 3 jam ya 3 jam pretest sama posttestnya aja nggak selesai ya. Selanjutnya untuk sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler berarti berhubungan dengan
jantung, dan pembuluh darah ya. Jangan bisik-bisik, saya nggak dengar kalau bisik-bisik ya. Pembuluh darah. Nah, jantung sendiri itu ada lapisan-lapisan otot jantung, ada endokardium ya, ini bagian jantung, perikardium, dan ada miokardium. Sementara untuk irisan jantungnya, kita biasa kenal jantung terbagi menjadi apa saja? Hah? Atrium dan ventricle. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Atau dulu kita kenal bahasa kalau di SMA itu serambi dan bilik ya. Untuk penampakan atau gambarnya, apakah sama empat bagian ini? Apakah besarnya atrium kanan dan kiri sama, ventrikel kanan dan kiri sama? Sama nggak? Sama tidak? Udah pernah lihat jantung belum? Nanti kalau main lab lihat ya jantung ya, ada anatomi jantung di sana ya. Kira-kira sama nggak bentuknya? Tebalnya sama nggak? Halo? Tidak. Tidak. Tebalan yang mana? Ini belum berbicara tentang arah loh ya, masih tebalan anatominya loh, tebalan mana? Tebalan kiri. Kenapa tebal kiri, Mbak? Kita tahu arahnya ya, ini ada vena cava superior, kemudian vena cava inferior ya, dan arahnya. Kalau atrium kanan itu dapat darah dari mana? Arahnya tahu nggak dari mana ke mana? Wah, saya mending bikin video pembelajaran aja daripada Zoom ya. Arahnya dari mana ke mana? Dari seluruh tubuh ke darah, dari seluruh tubuh masuk ke jantung, Bu. Ya jantung sebelah mana? Kanan. Apa disit yang dilebani? Atrium apa ventrikelnya? Atrium dulu. Atrium dulu, masuk atrium kanan, terus dari situ masuk ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan, darahnya berarti darah istilahnya kaya oksigen apa miskin oksigen? Miskin oksigen ya, masih miskin ya, masih bercampur-campur darahnya dari ventrikel kanan dipompa ke
Nah, dari ventrikel kanan dipompa ke Paru-paru. paru-paru. Di situ terjadi pembersihan. Jadi darahnya akan kaya oksigen. Dari paru-paru dialirkan ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi kerjanya lebih berat. Ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh sehingga karena kerjanya lebih berat, dia bentuknya atau penampakannya itu lebih tebal ya ototnya. Nah, ini untuk pembuluh darahnya bisa Anda pelajari sendiri. Kita ke sistem respirasi. Sebentar, Aden. Untuk sistem respirasi ya, jadi jangan salah dengan sistem pencernaan ya, karena memang di sini ada epiglotis untuk membedakan agar makanan itu ada epiglotis yang menutup dan membuka sehingga makanan itu tidak masuk atau tidak salah masuk ke paru-paru ya. Jadi kalau untuk anatomi respirasi atau pernafasan dimulai dari hidung, kemudian di situ ada nasal, ada oral. Nah, di sini untuk pernafasan itu ada faring dan laring. Kemudian dari laring nanti udara yang masuk itu akan melalui trachea. Dari trachea nanti kita akan lihat di sini ada bronkus, kemudian percabangannya ada bronchiolus, serta ada bagian-bagian yang kecil di paru-paru itu namanya adalah alveolus ya, di mana
Fungsi dari hidung yaitu apa yang sudah mengerjakan pernafasan tadi? Fungsi dari hidung. Menghirup udara. Menghirup udara, di mana di situ ada rambut-rambut untuk menyaring, kemudian ada yang namanya kafum, ada serat tipis untuk melembabkan udara yang masuk. Kemudian fungsi apa lagi yang berhubungan sama pernafasan? Bagaimana sih prosesnya manusia bisa bernafas? Nah, itu hubungannya dengan tekanan ya. Tekanan udara di luar dan di diafragma. Kemudian di sini yang kita sudah kenal sekali, fungsi dari alveolus adalah untuk apa alveolus? Pertukaran udara. Pertukaran Udara. udara apa? Pertukaran antara Oksigen dan Gas oksigen pada dan karbon paru-paru. dioksida. oksigen dan karbon dioksida. Jadi di alveolus ini tempat yang kaya oksigen ya, sehingga bakteri-bakteri itu senang ya, senang di paru-paru ya, seperti TBC itu kan dia senang di paru-paru karena kaya oksigen. Ini bagian-bagian yang lebih rincinya, trachea dan percabangan saluran nafas. Nah, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Selanjutnya sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan yang perlu kita ingat jangan sampai tertukar-tukar ya, yaitu di salurannya. Biasanya tertukar-tukar antara ureter dan uretra. Ureter itu yang mana? Ureter, saluran yang menghubungkan ada tadi yang dapat perkemihan ya. Ureter, jadi kalau perkemihan itu dimulai dari ginjal ya. Ginjal itu kecil ya, tapi fungsinya luar biasa. Ginjal, di bagian ginjal, kemudian ada saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, yaitu ureter. Di situ ada arteri renal. Kemudian dari ureter tadi yang sudah disaring ya, dari ginjal-ginjal sendiri itu terdiri dari piramid, kemudian dari nefron-nefronnya, dari terdiri juga banyak ya untuk ginjal sendiri kalau Anda pelajari lebih lanjut. Kemudian air, sisa metabolisme yang tidak terpakai nanti akan disaring ya melalui ginjal, disaring yang tidak berguna nanti akan dikeluarkan menjadi air kemih dari ginjal, nanti masuk ke ureter, disalurkan oleh ureter ke kandung kemih, kemudian dari kandung kemih disalurkan ke uretra dan kemudian di kelamin ya. Jadi bisa Anda lihat ini hanya perempuan ya. Perempuan dan laki-laki uretranya panjang mana? Laki-laki. Laki-laki. Berapa panjang uretranya laki-laki? 10 sampai 13. Ya, sampai kalau perempuan 5 sampai 7. ya, itu sebabnya ISK itu sering terjadi pada perempuan karena uretranya pendek ya.
Terus sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini berarti berhubungan dengan organ-organ untuk reproduksi atau untuk memperbanyak keturunan ya. Di sini sistem reproduksi pria itu terdiri dari vas deferens, kemudian ada seminal vesicle, ada penis, testis, dan prostat. Nah, prostat inilah kalau pada penuaan bisa membesar dan bisa menutupi jalannya uretra ya. Ini tadi berhubungan, kalau dihubungkan dengan endokrin, di sini akan ada testosteron, kemudian nanti ada pembentukan cairan ya, sehingga akan terbentuk yang namanya air mani ya. Kemudian sistem reproduksi wanita, untuk wanita di sini reproduksi berarti berhubungan juga dengan proses pembuahan sampai kehamilan. Nah, di sini ada apa di sini yang kanan dan kiri ini? Apa namanya? Kelenjar ovarium ya. Jadi di sini yang menghasilkan sel telur ya. Sel telur yang jika tidak dibuahi dia akan luruh menjadi menstruasi. Kalau sel telur yang setiap bulan itu dihasilkan, itu nanti dibuahi, maka dia akan ini di sini bentuknya seperti rumbai-rumbai ya, yang akan membawa sel telur tersebut ke dalam rahim atau uterus. Jika dia dibuahi, maka akan terjadi ya namanya apa? Jika sel telur bertemu sperma terjadi Kehamilan. ya namanya apa? Sel telur dan Pembuahan. sperma, pembuahan. Hasilnya apa? Sel telur dan sperma yang bersatu itu namanya apa? Zigot ya. Ya, masih ingat nggak? Nah, zigot nanti dia akan mengalami pembelahan, blastula, morula, kemudian nanti akan menetap di sini nidasi atau menempel sehingga menjadi janin ya. Terus nanti ada fungsi atau kegunaan dari hormon ya. Jadi nanti hormon estrogen akan lebih besar sehingga dia memperkuat rahim untuk tempat janin ya. Kemudian nanti kalau sudah waktunya dia akan keluar melalui serviks ini dan keluar melalui vagina. Untuk di uterus sendiri dia terdiri dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Kemudian di bagian dalam dan tengahnya. Selanjutnya sistem persarafan. Nah, kalau kita bicara sistem persarafan, maka pasti akan melibatkan bagian-bagian otak ya. Nah, di sini untuk otak disebut CNS ya, Central Nervous System ya, sistem saraf pusat ya, karena di sini tempat mengendalikan semua sel-sel saraf. Nah, untuk pembagian otak sendiri ada cerebellum, otak kecil, ada cerebrum, otak besar, kemudian ada medula oblongata ya di sini. Wah, waktunya udah mau habis. Kemudian sistem muskuloskeletal ya, muskulo artinya muskulus itu apa sih? Muskuloskeletal berarti berhubungan dengan sistem rangka dan otot-ototnya. Nah, ini untuk skeletal berarti berhubungan dengan